Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak, Ibu, Om, Tante, kakak, adik sekalian. Jadi, di video kali ini kita akan update metode investasi saya untuk tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 11 Maret 2023. Jadi ini adalah minggu selanjutnya ya, eee, dibandingkan terhadap minggu yang sebelumnya. Jadi ini langsung saja secara umum, total gain saya sampai hari ini dengan 4 akun itu sudah $2.465 ya total gain-nya. Dan saya buka akun itu di Oktaforex ada 2 akun, FX Pro ada satu, kemudian di Monex Indonesia ada satu, ya. Kemudian investasi yang sudah saya isikan ke setiap akun ini totalnya itu sudah 5.895, artinya hampir $6.000 lah, ya. Kemudian dengan gain to investment ratio berdasarkan, gain terhadap investment, gain dibagi dengan investasi, itu sudah 42%. Jadi ini sudah, sangat lumayan ya. Dan setelah itu kita akan, di sini kita lihat perbandingan antara minggu ini dengan minggu sebelumnya, ya. Di minggu ini tuh saya, bisa menghasilkan sekitar $177 dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang hanya $92 ya. Dengan gain itu 2,2 dengan 1,1, jadi naiknya hampir 2 kali lipat ya, atau 2 kali lipat lah kita bilang seperti itu. Dan sumbangan terbesar ada di Oktaforex yang pertama. Ya, sementara yang lain ini, Okta Forex yang kedua, kemudian FX Pro dan Monex, itu dia sebenarnya sumbangannya sih sama saja, rata-rata sama, mirip-mirip dengan yang minggu sebelumnya, ya. Ini kalau kita perhatikan. Gain berdasarkan balance sebelumnya, ya. Ini itu adalah gain berdasarkan balance sebelumnya. Jadi kalau gain minggu ini berarti adalah gain yang didapat di minggu ini dibagi dengan balance sebelumnya, balance minggu sebelumnya, ya. Jadi itu saya dapat, sekitar, 3% untuk yang di Oktaforex satu dan selanjutnya yang lainnya itu sekitar 1%-an something. Dan ini kalau kita lihat di minggu sebelumnya yang ketika performa Okta FX satu akun yang pertama ini, tidak begitu bagus, dia memang mirip-mirip juga tuh di sini. Dan saya pikir ini adalah kondisi normalnya dia ya, harusnya di sekitar 3% seminggu, which is bagus ya menurut saya. Tetapi ini bukan berarti bagus seperti ini, bukan berarti tanpa resiko. Nanti saya akan tunjukkan juga nih di slide-nya di sini, betapa beresikonya sebenarnya akun Oktaforex saya yang pertama ini ya. Baik, sebelumnya kita akan lihat dulu perbandingan, eee eee, apa, investasi versus swap versus risk. Jadi swap ini maksudnya bukan berarti saya mengambil, swap, mengaktifkan swap, tetapi ini yang maksud saya hanya untuk mengidentifikasi carried over, transaksi yang masih terbuka, yang bermalam, menginap, kemudian lanjut-lanjut terus gitu ya, masih terbuka terus dalam waktu yang, eee, bisa sehari, lebih dari sehari lah kira-kira. Nah, ini adalah jumlah akun yang terbuka, yang ter-carry over, yang nginap, itu naik. Tetapi di sini resiko ini adalah maksimum drawdown UR itu sudah tidak berubah lagi. Artinya investasi saya di sini mampu mengamankan, resiko saya untuk tidak menjadi lebih tinggi, seperti itu ya. Jadi makanya walaupun dia terbukanya lebih banyak terus di sini, tapi resikonya sudah sama, gitu. Atau bahkan lebih kecil. Sementara di, pair yang kedua itu Euro USD juga yang kedua tetapi dengan metode robot yang berbeda, itu dia turun dulu investasi lagi di sini dan dia kemudian tidak berubah lagi, ya. Lagi pula juga dia punya, swap atau overnight, trading yang terbuka itu juga tidak signifikan ya. Kalau kita lihat yang di OctaFX 2, ini memang dia bagus sekali performanya, drawdown yang terjadi itu jadi bayangkan di sini sebelum saya melakukan investasi, saya sampai di bulan sebelumnya itu ada 40%. Kemudian ini adalah di bulan, akhir Februari ya,
atau 1 Maret itu saya investasi, ini tuh langsung jatuh ke bawah ya. Jadi begitu tertutup semua, dia belum naik-naik lagi resikonya ya. Ini adalah resiko, garis resiko, drawdown. Dan kalau kondisinya seperti ini adalah luar biasa baik ya. Yang di sini saya mungkin masih sedikit 7% karena target saya 5%. Tapi kalau memang dia, 7% dan dia baik-baik saja mungkin ya saya akan lanjut aja ya. Karena saya sudah pernah berada di kondisi, lebih besar dari 10, lebih besar dari 20 dan itu sebenarnya, dari pengalaman saya trading beberapa bulan itu memang tidak ada masalah, dia akan, memperbaiki diri. Tapi anyway, kita lanjut dulu ya. Untuk FX Pro itu juga bagus performanya. Saya tidak pernah melakukan melakukan, investasi lagi, top up lagi di FX Pro, tetapi di sini begitu akhir bulan selesai, saya riset lagi ya dengan data baru, itu memang ternyata mainnya dari 25 turun, mainnya sekarang ada di sekitar, di bawah 5% ini bagus. Ini juga di Monex Indonesia, walaupun di sini ya, ini 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 yang saya anggap, lumayan baik ya di performanya. Di sini walaupun dia naik terus di sini yang, apalagi Euro GBP ya di sini bukan bukan Euro USD. Euro GBP naik sampai total 8 yang terbuka, itu resikonya turun-turun aja terus, ya. Di bawah aja terus nih, 5%. Jadi ini juga bagus, menurut saya performanya yang paling aman. Nah, bagaimana dengan minggu ini? Minggu ini itu, uh, ini kalau kita lihat nih dari minggu sebelumnya nih yang 4 Maret itu di sini kan sampai 6 koma something persen ya. Naik dia menuju ke 10%. Ini luar biasa mengerikan ya. Bahkan di kondisi sedang turun ya, kondisi sedang turun. Jadi ini nampaknya, investasi saya, mungkin tidak, tidak optimal di sini untuk membendung, eee eee, resiko, tetapi beruntungnya adalah, dia mulai stabil nih ini hari pertama, hari kedua, nah mulai hari kedua itu dia sudah mulai stabil sampai di hari kelima, ya di akhir minggu. Jadi saya pikir oke ini 10% saya akan terus biarkan terus nanti sampai dengan akhir bulan mudah-mudahan dia tidak ada kenaikan lagi dan saya akan terus monitor ini. Kalau di akhir bulan dia terjadi kenaikan ya mau nggak mau saya harus injek lagi ya 1 bulan dan memang aturan saya seperti itu dan fokusnya kan di OctaFX 1 dan OctaFX 2. Jadi saya akan menginjek setiap bulan di 2 ini sebenarnya ya. Kecuali kalau yang di sini tuh emergency, yang 2 di bawah ini emergency, FX Pro dan MEFX dalam konteks dia resikonya naik sekali sehingga saya harus melakukan investasi maka mereka ini akan saya prioritaskan juga. Ya kalau FX Pro ini aman ya. Jadi menurut saya melihatnya FX Pro ini dari semua 4 akun saya ini, FX Pro inilah yang paling aman. Kemudian, Monex ternyata dia juga sempat naik lagi ya, tapi masih di 4%, jadi ini masih aman juga. Nah, ini settingan robot ini saya buka ya. Setting robot saya apa? Robot saya apa sih? Robot saya itu adalah Zigzag RSI Market Reversal. Jadi ini sebenarnya, eee, robot dan konsep breakthrough ya. Jadi bukan Eee, reversal kemudian dia cuma reversal saja, tapi reversal kemudian breakthrough, karena itu yang diambil di sini sih sebenarnya. Pada kenyataannya ya, ketika saya perhatikan-perhatikan nih saya lakukan beberapa kali testing terhadap banyak sekali testing dengan menggunakan metode ini sebenarnya tidak tidak benar-benar reversal, ya reversal, tapi breakthrough-nya yang diambil gitu. Anyway, saya punya berarti kan di setiap akun itu ada 2 pair yang saya perdagangkan. Di OctaFX 1 itu Euro USD sama Euro USD sama, tetapi robotnya berbeda settingannya. Kalau di OctaFX 2 Euro USD sama GBP USD. FX Pro Euro USD, Euro GBP ya, udah beda nih. Monex Euro USD sama Euro GBP ini sama nih, FX Pro sama Monex. Nah, settingan robotnya gimana? Ini yang saya sebut yang paling pertama di atas kali ini.
ya, ini tuh adalah yang saya anggap paling konservatif, tetapi sebenarnya justru ini tuh paling beresiko dan saya mengalami ini di minggu ini justru, yang ketika tadi, dia naik sampai ini ya, sampai di sini nih. Ini ada 14 terbuka di sini dan ini berbahaya sekali ya, di sini ya. Dan ini 8 tambah 8 ya 7 dan 14 juga terbuka di sini. Jadi, tapi yang di sini yang membuat dia naik ya, ini beresiko sekali ternyata dibanding dengan teman-teman yang lain. Jadi 100 poin, tapi inilah yang memberikan jadi di sinilah sebenarnya, efek satu sumber penghasilan dia, gain saya yang besar sekali di Oktaforex satu itu sebenarnya justru karena saya menganggap pertama lot dan juga TP. Resiko yang saya dapatkan menjadi besar karena lot ya, dan juga karena take profit. Ini bahayanya take profit yang terlalu besar ya 100 poin berarti 10 pip ya. Kadang dia tidak menyentuh itu. Kalau kita, kasih apa, cap seperti ini kadang-kadang candle tidak menyentuh menyentuh take profit ini dan kemudian dia drop lagi dan itu akan membuat robot, berusaha untuk meng-counter reversal arah itu dengan membuka perdagangan-perdagangan baru gitu ya, dan itu akan menaikkan resiko, itu dia. Ketika lot makin besar, maka makin besarlah, negatifnya dan persentasenya akan membesar, itu ya. Ini 12, zigzagnya 12, RSI-nya 14. Stop loss saya nggak pakai ya, jadi ini karena berdasarkan pengalaman saya testing robot ini, berbulan-bulan dengan berbagai macam, pair dan berbagai macam pendekatan itu dan memang tidak, saya anggap udah ini metodenya modelnya model-model hedging aja lah, tambah-tambah sampai dia balik. Kemudian, karena juga saya sudah ukur ya, kalau 500 itu mungkin, setiap bulan itu cukup untuk mengcover drawdown yang parah. Itu saya ada cap-nya tuh maksimalnya berapa, minimumnya itu berapa. Kemudian yang di OctaFX satu lagi itu ada yang namanya konvensi. Ini kan saya awal di video sebelumnya saya sebutkan ini adalah konvensional atau apa ya, konservatif, pendekatan konservatif. Yang di sini adalah pendekatan konservatif versi satu. Berarti semua yang di bawah ini semua adalah konservatif versi satu. Yang disebut konservatif default adalah yang OctaFX satu. Namun memang kita tahu bahwa kesini-sininya ini memang dia bekerja sempurna sejauh ini. Cuman, ngeri-ngeri sedap ya lihatnya. Kadang suka banyak sekali apa, trading yang terbuka yang lama sekali berhari-hari gitu. Nah, eee, ini di sini kenapa sama semua karena, di sini take profit-nya berbeda ya, take profit-nya berbeda, kemudian juga, pair-nya berbeda. Jadi saya mau coba. Kalau FX Pro dengan MEFX ini lebih ke arah take profit ya, take profit yang berbeda. Kalau OctaFX2 dengan FX Pro itu lebih ke arah, pair GBP USD sama, Euro GBP yang beda. Tapi kan di sini ada Euro USD, kenapa nggak pakai yang lain aja? Ya itu saya mau cek nih, apa namanya, perbedaan, eee, perbedaan, trading ya dari masing-masing ini. OctaFX2 dan FX Pro, apakah mereka memang kalau harusnya saya pakai robot yang sama, kalau candle-nya sama, berarti kan dia akan membuat, apa namanya, mengkalkulasi indikator itu sama. Artinya kan, eee, kalau di FX Pro terbuka, berarti di Octaforex terbuka. Nah, itu yang saya compare dan sejauh ini, ya ada yang sama, ada yang berbeda ya. Dan tapi saya nggak mau melakukan riset lebih jauh lagi, biarkan aja seperti itu, sejauh ini baik-baik saja. Mungkin nanti ke depannya. Oke, sekarang settingan akun gimana? Ini sebelumnya ini untuk mengingatkan saya juga ini ya, OctaFX satu itu saya mulainya, di pair US dollar itu saya mulai tanggal 22 Agustus. Jadi memang 2022 ya, di Agustus, tapi sudah akhir bulan. Nah, Euro USD yang keduanya, itu yang pakai konservatif versi satu robotnya, itu baru mulainya tanggal 2 Februari loh. Jadi masih baru di sini. Jadi saya benar-benar masih butuh waktu bener ya untuk,
mengambil data yang lebih lebih banyak lagi. Di OctaFX 2 itu saya mulainya November 2022 dan ini euro sama GBP saya mulainya bersamaan ya 30 November 2022. Leverage yang saya pakai 200 dan ini bayangkan nih leverage saya 500 makanya risikonya jadi nambah nih di akun OctaFX 1 karena leverage saya 500. Ini leverage saya, 200 jadi ini saya bilang ini mungkin, high risk to moderate ya. Kemudian FX Pro 150 ini mungkin saya bilang moderat, ini juga saya bilang moderat yang MFX yang 100 ya. Nah, untuk FX Pro saya bukanya tanggal 6 Januari coba bayangkan ya masih baru, yang Euro USD-nya. Tapi yang Euro GBP saya bukanya di akhir akhir bulan Januari jadi baru juga nih. Kemudian ini sama dengan yang Monex. Monex itu saya mulainya tanggal 10 Januari beberapa hari setelah FX Pro, saya bukain juga di Euro USD, leverage 100 ya. Kemudian, eee, di apa, tanggal 27 Januari bersama-sama dengan di si FX Pro juga saya buka Euro GBP untuk FX Pro dan Monex. Jadi seperti ini situasi, akun saya ya. Jadi saya tidak mengambil swap, saya matikan swapnya karena saya belum mengerti sih swap itu apa, bagaimana efeknya, apakah dia akan melulu bisa memberi keuntungan atau dia juga bisa mengurangi dan seperti apa kalau dia memberikan keuntungan, seperti apa kalau dia mengurangi, saya masih harus riset, makanya saya matikan aja. Saya nggak mau nambah-nambah parameter yang lain-lain yang bikin susah, ya. Oke, jadi, kira-kira aturan robot dengan aturan settingan akun saya seperti itu ya. Sekarang aturan investasi saya seperti apa sih? Jadi ini benar-benar saya ikutin dan ini nggak boleh miss ya, eee, untuk metode yang saya pakai sekarang ini, yang sampai sejauh ini dia kelihatannya baik-baik saja walaupun kadang-kadang kita sport jantung, saya bisa dapat sejauh ini dari bulan September September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya Februari, Maret sedang berjalan, let's say 7 bulan saya dapat sekitar 44%. That's good ya, bagus sekali gitu ya menurut saya. Oke, aturannya seperti apa? Setiap bulan saya mau top up, karena target saya adalah menaikkan jumlah perdagangan sampai setiap bulan gain saya itu 1.000 per bulan. Saya akan terus naikkan volume, melakukan top up, supaya saya bisa secara aman, dengan resiko yang rendah, menaikkan volume perdagangan, supaya sampai sampai target yang saya inginkan itu tercapai, yaitu setiap bulan $1.000. Itu di setiap akun, ya. Jadi setiap bulan saya top up 5 sampai 10 juta, itu sekitar 320 sampai 640 untuk kurs yang kira-kira sekarang. Kemudian, di awal-awal ini untuk informasi aja, awalnya investasi di-spread ke semua akun, nah sekarang fokus ke maksimal 2 akun. Jadi saya di sini aturan saya adalah fokus ke maksimal 2 akun dan 2 fokus akun itu adalah OctaFX 1 dan OctaFX 2, oke. Jika dalam 1 bulan terdapat akun dari 4 akun yang akun dagang saya itu drawdown-nya lebih besar dari 30%, maka akun tersebut wajib mendapat prioritas top up. Kalau tidak ada, maka saya akan fokus ke OctaFX 1 dan OctaFX 2 saja. Tapi kalau ada yang lain, misalnya, Monex ataupun, FX Pro, drawdown-nya di atas 30%, maka dia wajib mendapatkan prioritas top up saya. Setelah melakukan top up, wajib memonitor pergerakan drawdown-nya. Apakah top up-nya bisa meminimalisir resiko yang terjadi, seperti itu ya. Jangan mengubah parameter apapun, tidak boleh melakukan perubahan parameter apapun, jadi saya lakukan investasi saja, monitor, investasi, monitor, kayak gitu. Kalau masih belum juga, belum berikutnya investasi lagi, gitu terus. Aturan volume dagang gimana? Ini kalau kondisi 4 ini baik-baik saja ya, tidak ada kondisi 4 tidak tidak terjadi, maka ya, saya hanya boleh menaikkan 1 mikrolot setiap kenaikan $1.000 ya, atau misalnya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 seperti itu. Saya hanya boleh naikkan 1 minilot itu which is 0,1 ya, jika
balance sudah bertambah, setiap kenaikan 10.000 ya, dari mikro naik ke mini, itu apakah saya dapatnya 1.000 atau tidak saya belum tahu, tapi saya ekspektasinya sih begitu, begitu saya 0,1, at least di oktav forex satu saya itu, saya sudah dapat 1.000 per bulannya. Dan itu mungkin tidak akan saya capai di, akun yang lain, akun Oktaforex 2 di Monex, maupun di, FX Pro. Karena memang settingannya yang berbeda ya, settingan pertama leverage, yang kedua lagi, take profit-nya juga, level take profit-nya berbeda. Ya, dan ini aturan, nomor 6 ya, jika drawdown di bulan itu lebih besar dari 30%, tahan aturan nomor 5 ini dan lakukan aturan nomor 4 kayak gitu ya. Sesimpel itu saja, tetapi memang ini berarti memang, oh jadi ini memang harus kuat modal ya, enggak juga. Saya bisa menyimpan uang sekitar 5 juta, 6 jutaan. Itu yang saya pakai aja udah, ya kurang-kurangi uang rokok, masukkan ke sini gitu. Oke baik Bapak Ibu sekalian, om, tante, kakak, adik, kira-kira update-nya seperti itu ya, yang bisa saya sampaikan untuk minggu sekarang tanggal 11 Maret 2023. Semoga bermanfaat dan take care.